Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan 100% manusia dan 100% Allah. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri Selamat Mengikut Dia, terbitan BPK Gunung Mulia. Jika pendeta gereja Anda pada satu hari memergoki sejumlah warganya berjudi di halaman gereja, lalu ia memarahi mereka dengan membalikan meja-meja judi itu, apakah pendapat Anda tentang cara bertindak pendeta Anda itu? Agaknya Anda berkata, "Saya menyetujui maksudnya, tetapi caranya itu agak berlebihan." Marah ya boleh, tetapi tidak usah menjungkir-balikan meja. Kalau seandainya Yesus menjungkir-balikan meja, apa pendapat Anda? Anda mungkin berkata, masakan Tuhan Yesus berbuat begitu? Tetapi harap Anda ketahui, ia betul-betul pernah terjadi. Yohanes menceritakan bahwa pada suatu hari Tuhan Yesus melihat orang-orang berjualan hewan persembahan di halaman bait Allah. Lalu ia marah dan membalikan meja-meja di situ. Perhatikan apa yang diperbuat Yesus menurut Yohanes. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Menurut Markus, Tuhan Yesus bukan hanya membalikan meja-meja melainkan juga bangku-bangku. Bagaimana perasaan Anda membaca tentang cara bertindak Tuhan Yesus itu? Kita merasa heran mengapa Tuhan Yesus sampai membalikan meja-meja dan bangku-bangku. Mungkin kita merasa malu karena kalau teman-teman kita yang beragama lain mengetahui hal itu. Tetapi para pengarang Injil tidak malu menceritakan peristiwa ini. Sebenarnya mereka dapat membuang atau memperhalus cerita ini. Namun mereka membuat cerita ini sebagaimana adanya. Sebab dengan cerita ini, gereja pada zaman penulisan kitab-kitab Injil hendak menunjukkan sesuatu tentang hakikat Yesus. Gereja pertama hendak menunjukkan hakikat kemanusiaan Yesus. Tetapi itu bukan satu-satunya hakikat Yesus yang hendak diperlihatkan. Mari kita baca lebih lanjut dari Injil Yohanes. Menurut Yohanes, orang-orang di bait Allah terkejut, heran dan menuntut pertanggungjawaban. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yesus segera berkata, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali." Tentu saja tidak ada seorang pun yang dapat mengerti ucapan itu. Bait Allah dibangun dalam puluhan tahun, namun ada orang yang dapat membangunnya kembali dalam 3 hari. Baru beberapa tahun kemudian, murid-murid Yesus mengerti bahwa ucapan ini adalah nubuat berbentuk kiasan tentang kebangkitannya. Yohanes mencatat, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Apa yang hendak ditunjukkan oleh Yohanes dan gereja pertama dengan ucapan Yesus itu? Yang hendak ditunjukkan adalah sifat keilahian Yesus. Yesus adalah penjelmaan Allah, sehingga ia dapat membuatkan kematian dan membangkitkannya sendiri. Jadi cerita ini memuat kesaksian tentang hakikat Yesus. Yesus, orang Nazaret, mempunyai 2 hakikat sekaligus. Ia adalah manusia
dan ia juga adalah Allah. Ia adalah manusia dengan segala sifat kemanusiaan. Ia bukan setengah manusia, melainkan betul-betul manusia. Karena itu, ia pun mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Misalnya, ia marah, bahkan begitu marah sampai membalikan meja. Namun di lain pihak, ia adalah Allah sehingga ia dapat menubuatkan kebangkitannya dari kematian. Di sini Yohanes sedang menyampaikan paradoks yang sulit dicerna oleh akal, yaitu bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia dan sekaligus sungguh-sungguh Allah. Untuk apa Yesus berhakikat ganda? Yesus adalah manusia supaya ia dapat menempatkan diri sepenuhnya pada keadaan manusia. Menurut surat Ibrani, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di lain pihak, Yesus adalah Allah supaya ia dapat menyelamatkan kita. Menurut 1 Korintus, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kalau seandainya Yesus bukan manusia, melainkan hanya berhakikat Allah, maka ia tidak turun ke dunia dan merasakan segala penderitaan manusia. Sebaliknya, kalau seandainya Yesus bukan Allah, melainkan hanya manusia, maka ia tidak dapat menolong kita. Allah yang adalah Allah menjadi orang biasa selama 33 tahun. Namun orang itu adalah orang berhakikat Allah. Karena itu di dalam diri Yesus ada paradoks hakikat, yaitu ia adalah Allah dan sekaligus ia adalah juga manusia. Sepanjang sejarah, gereja bergumul dalam upaya memahami dan menjelaskan paradoks ini. Pada tahun 325 di persidangan Nicea dan tahun 380 di persidangan Konstantinopel, gereja merumuskan hakikat Yesus dengan kata-kata Allah dari Allah, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa yang telah turun dari surga untuk kita semua dan menjadi daging dan menjadi manusia. Sebenarnya upaya ini bukan hanya untuk memahami dan menjelaskan, melainkan juga untuk mengingatkan gereja agar tidak berat sebelah, yaitu supaya jangan gereja hanya mengagungkan keilahian Yesus lalu menutupi harkat manusianya, atau sebaliknya. Gereja pertama dan gereja purba tidak malu mengakui bahwa Yesus mempunyai sifat kemanusiaan dan tidak ragu mengakui bahwa Yesus mempunyai sifat keilahian. Yesus adalah manusia sungguhan dan sekaligus Allah sungguhan. Ia bukan 10% manusia dan 90% Allah, bukan pula 50% manusia dan 50% Allah, melainkan ia adalah 100% manusia serempak 100% Allah. Amin.